Halo teman-teman, jadi di episode ini kita sementara nggak akan lihat mobil ini lagi di dalam garasi karena kita akan ganti ke mobil Stefanus yang kita akan review. Jadi mobilnya ada di depan sekarang tapi belum kelihatan apa, nanti kita masukin, oke? Jadi sekarang kita mau keluarin mobilnya dulu. Mari kita keluarkan. Jadi nggak ada mesinnya kan, kita gelindingin aja ke belakang, oke? Oke guys, jadi itu mobilnya Mazda RX-8 tahun 2009 manual. Jadi, apa yang harus kalian perhatikan saat baru beli mobil bekas? Kita akan kasih lihat kalian di video ini. Tonton terus ya. Ada di dalam, Boy. Ada di dalam. Ada di dalam. Gue jangan rem. Gue nggak remingan. Udah masuk ringan kali. Jadi, kalau kalian baru beli mobil bekas, apa yang harus kalian lakukan? Adalah ganti oli. Ini saya ada oli mesinnya, ada oli gearbox, dan ini oli gardannya. Nah, kalau bisa dilihat, untuk oli kita pakai Motul 6100 karena susah sekarang nyari oli mineral. Jadi ya pakai yang semi sintetik aja, nggak apa-apa. Basicnya juga mineral. Untuk gearbox kita pakai yang Castrol. Dan gardan kita pakai yang Castrol Limited Slip. Kenapa? Karena mobil ini ada LSD-nya. Dan ini adalah pompa buat masukin oli gearbox dan oli transmisi. Dan kalian juga perlu kunci set. Ayo, mari. Halo. Covernya kita copotin dulu covernya guys, supaya muat tangan kita yang besar. Aduh. Buka ya. Jadi kita udah buang olinya. Sekarang mau kita pasang. Oh ya, jadi ini tips and trick ya guys. Kalau ganti oli ya, biasain ininya diganti nih washernya, karena ini yang bikin nggak jebol, nggak bocor. Jadi tadi saya lupa ngasih tahu kalian, kalau ganti oli itu ganti juga oil filternya. Dan khusus mobil ini, gue lebih prefer pakai OEM karena tahu ya, OEM-nya lebih murah dari KMM, jadi ya udah pakai OEM aja, udah bagus.
Nih guys, jadi kalau pasang oil filter dibiasakan dioliin dulu. Jadi nanti kagak macet. Itu dipasang. Waktu dicabut. Habis. Jadi ini oli yang Stefanus gunakan, yaitu Motul 6100 Synergy. Bisa dijelaskan beda olinya sama mobil biasa apa? Jadi sebenarnya kalau rotary itu harus pakai oli full mineral. Jadi oli yang dari tanah. Cuman karena oli mineral sekarang udah susah nyarinya, makanya udah pakai semi sintetik aja. Ya jadi kita tuang sekarang. Jadi kelihatannya RX-8 butuh berapa, Nus? 5 sih. 5 ya? Gue beli 6 karena RX-8 kan bakar oli. Jadi cuma informasi untuk kalian, Jatuh. RX-8 itu sebenarnya kalau dihitung secara mobil pada umumnya, RX-8 itu kan rotary ya, dia punya 2 rotor, ya satu rotornya dihitung 650 cc. Jadi kalau rata-rata standar daripada Mazda itu yang rotary itu 2 rotor, yang artinya di 1300 cc. Yang artinya ya dibandingkan mobil-mobil pada umumnya kecil, tapi mesin dia rotor. Gitu. Jadi butuh olinya lumayan ya sebenarnya. Sama lah mobil. Ya, kurang Cuman lebih. karena dia bakar oli jadi harus sediain Lebih banyak. sediain sisa lah. Iya, gitulah. Nah, itu. Lagi ngisi rong. Iya, jadi motor udah sediain. Jadi ketika kalian buka itu yang ikut cuma bagian kayak kepala leher botolnya gini ya bentuknya. Jadi kalau kalian tarik tuk keluar kayak kepala botol gitu. Jadi pas lagi nuangin ke dalam mobil tuh lebih gampang. Jadi kalian nggak perlu corong yang orang-orang ganti oli, nggak perlu khawatir tumpah. Sebenarnya kalau mau corong pun tinggal bikin dari botol aqua. Itu trik aja. Tapi pro nggak perlu pakai corong. Anjay. Bukan pro sih, itu di kebantu sama botolnya. Oh iya, Motul thank you. Boleh Motul kalau mau sponsor kita dengan senang hati. Semoga Motul mendengar. Ya, amin. Tapi kita nggak ada. Kita beli ini, kita beli loh. Kita beli. Kita beli. Official store. Ntar gua tag lah official Motul ya. Yoi. Atau kalau mau ngecek tinggi olinya udah cukup atau belum, dari mana sih? Nus? Dipstick. Dipstick ya. Itu ada. Kalau di mobil-mobil Eropa seperti mobil Davin itu ada dipsticknya, dia harus dari iDrive. Tapi karena ini mobil beneran, Bukan mobil gua yang biasa kita bongkar, tapi mobil utama gua, ya. Iya, itu ada dipsticknya, cuma rusak dikit. Kalau mobil Davin yang beneran, dipsticknya nggak ada, harus pakai komputer. Itu namanya iPhone. Kalau ini namanya mobil. Nah, guys, ini yang kalian bisa untuk ngecek oli, ini namanya dipstick. Oke. Jadi Ya, ini kalau mau cek oli dari situ. Sabar dulu sih. Iya, tusuk lagi. Udah cukup ya, Nus? Ngom lagi cek. Oke, cek. Sampai dalam sih. Hasilnya Ini baru di sini kan berarti? Coba tusuk lagi ulang. Tadi lu belum dalam. Harus makin dalam. Lagi. jadi Udah belum sih? nih kalian kalau kelihatan itu ada bekas-bekas oli di situ karena bening. Jadi Ini nih, di sini nih. ya nih. Bentar. Di mana sih? Wah, kelihatan dari ini sini. nih, bentar. Olinya terlalu bening nih motor nih. Enggak, balik coba. Ah, ini nih. Ini Enggak mungkin Ji kalau di situ. Di sini sih. Si pakai itu. Tuh, dari situ. Udah penuh. Nyalain dulu. Oke guys, jadi setelah Ini transfer hose-nya. Hah? Ini transfer hose. ini apa bedanya? Yang hitam bukan, itu buat air. Oh gitu. Dipotong aja kalau gitu. Dipotong segini. Enggak apa-apa, mendingan kepanjangan daripada kependekan. Kalau kepanjangan susah aja lama aja. Ada satu lagi juga kok. Nih, mana? Di belum. Apa pakai? Bentar. Oke guys, jadi tadi kita udah ganti oli mesin.
Yang gantinya actually lumayan simple, cuman karena oil filternya di tempat yang lumayan sempit, jadi harus kita kobok-kobok. Akhirnya tapi keluar. Sekarang udah diganti oil filter dan oli mesinnya. Sekarang kita akan ganti oli manualnya, oli gearboxnya. Dan sebelum kalian ganti oli gearbox kalian, pastiin dulu jenis olinya. Untuk RX-8 dari manufakturnya direkomendasikan pakai GL4, tipe GL4. Dan untuk Gardan juga beda lagi nantinya. Kenapa gue pilih oli Castrol ini? Karena sebenarnya gue pengennya GL4 yang sintetik. Ini masih mineral. Karena sintetik lebih tahan lama di gearbox ya terutama. Cuman karena nggak ketemu, ya udahlah pakai ini dulu lah. Nanti kalau emang enak baru ganti lagi. Oke guys, mari kita bong. Oke guys, sekarang kita mau ganti oli transmisinya. Cuma ingat, aduh jatuh, sebentar. Oli transmisi itu ada yang buat masukinnya. Kalau dinamainnya itu ada fill bolt, sama ada satu lagi namanya drain bolt. Drain bolt itu yang buat buang. Nah, tips and trick dari gua, mari kita ke bawah. Sini gue yang pegang kameranya coba. Oke guys, seperti yang kita lihat di sebelah sini, yang itu adalah drain fill bolt. Jadi itu masuk dari situ dan dibuang dari sini. Tips and triknya adalah kendorin dulu yang atas tuh. Jadi in case ini nggak bisa dibuka, kalian tetap bisa isi fluid. Kalau ini udah dibuka terus yang itu nggak bisa diisi, kalian mati. Nggak bisa isi oli lagi. Gearbox kalian bakal macet. Jadi kendorin dulu yang atas. Oke guys, sekarang kita mau ngisi olinya. Kita tutup dulu bawahnya ya. Nih dengan ini nih, bawahnya nih ada magnetnya. Tadi kita bisa lihat banyak besi-besinya. Semoga bisa ganti oli transmisi jadi lebih lancar transmisinya ya. Oke, kita isi dulu sekarang. Kita tutup di bawahnya. Kita tutup di sini. Oke, mana itu? Nggak nyampe nih. Belum lah. Ayo. Dah, isi. Iya. Jangan di situ biar sakit leher gua. Jangan di situ sakit leher. Ini jangan di sini, tete gua sakit deh. Udah gitu sedikit, dah yuk. Rosot narator nggak ada colokan kayak gini. Pakai USB. Kacang apa tadi? Kacang yang 3. Keluar mana? Keluar sih ini. Itu ngurang nggak? Ngurang. Ya udah kalau ngurang banyak ada. Terus. Nah teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram @mememodifikasi dan di situ banyak konten-konten yang ntar akan kita ubah. Jadi konten review kita bakal ada di IG TV. Jadi kalian kalau mau lihat review mobil baru yang OM atau mobil-mobil aftermarket yang kita modif juga mungkin ada beberapa. Nah kalian bisa lihat di situ yang modif-modifnya mild, mungkin nggak terlalu berat. Atau nanti kedepannya juga mungkin ada mobil-mobil modif. Jadi kita akan upload di Instagram TV kita. Nah jangan lewatin ya. Terjoni akan nge-host di IG TV kita. Nah sekarang kita melihat gimana perkembangannya. Lagi ngisi oli transmisi. Jadi sekarang Denon lagi bantu mompain dari botol olinya ini ke dalam transmisinya. Jadi karena susah posisinya, jadi harus ngisi dengan posisi seperti ini. Ini karena keterbatasan budget dan tools guys. Jadi itu pompanya kayak pompa sepeda ya kalau kalian lihat. Ini emang pompa sepeda. Codokin dulu. Ini emang pompa sepeda guys. Ya ini olinya habis nih.
Selangnya copot mulu, Nus. Dah yuk, pompa. Jangan ke badan dia. Ini keras banget sih, serius. Ya kan gue udah bilang. Selangnya PPOC. Ini kosong ini ganti pompa satu lagi lah. Jangan pompa lagi buat belakang beda. Oke guys, sekarang kita baru ganti oli gearboxnya. Sekarang kita mau ganti oli garden. Ini udah malam banget ya, udah hampir subuh sebenarnya. Gue udah capek banget. Plus gue udah telanjang karena baju gue kena oli. Jadi mari kita kelarin. Untuk garden sebenarnya itu persis kayak ganti oli gearbox. Jadi bisa dilihat sini. Ya gengs, Setelah perjalanan yang panjang, karena bautnya selek, akhirnya bautnya copot. ini pelajaran juga untuk kalian. Jadi kalian juga harusnya sih nggak sampai begini ya kalau ngecek mobil yang kalian akan beli, apalagi mobil second. Tapi ini adalah bagian sebenarnya yang paling nyebelin. Tapi kalau kalian mau ngerjain penggantian oli atau kalian mau ganti part sendiri untuk memodifikasi mobil kalian, kita nggak saranin untuk kalian nggak ngecek sama sekali baut-baut yang akan kalian ganti di mobil-mobil kalian yang baru. Jadi contohnya nggak cuma di Seviro, tapi mobil baru juga di RS8 juga ada beberapa baut selek. Itu karena maintenance kalian di tempat yang salah. Jadi montir yang kalian gunakan itu tidak kompeten untuk membuka bautnya, yang membuat bautnya itu selek. Jadi itu adalah hal yang paling menyebalkan sebetulnya. Mana Nus bautnya selek, Nus? Oke teman-teman, di sini ada dua baut. Yang pertama adalah baut outnya untuk keluar oli. Dan di sini ada baut yang untuk masukin olinya atau baut in. Nah baut ini kita bilang selek. Coba Nus dijelasin seleknya di bagian mana tadi? Selek anjing. Apa gue beli yang baru aja dulu ya? Bautnya itu belum agak selek ya. Kalau kalian lihat, Tau nggak kenapa agak selek? dikit. Lu pakai bintang nggak sih itu? Kagak. Gue pakai yang banyak tadi. Ini gue pakai bintang buka langsung. Iya harus pakai bintang. Iya harus pakai bintang bener. Nah, kan gue udah bilang tadi buka. Sisi lainnya lagi. Nih teman-teman, pengalaman kita pas lagi bongkar mobil. Satu lagi, Nus kasih lihat tangan lu, lukanya. Ini ya. Terus bagian di sono. Gue juga kemarin pas lagi bongkar Seviro ada luka, tapi di sini udah menjadi pink. Dan itu pelajaran kenapa kalian harus pakai sarung tangan pas lagi kalian bongkar mobil sebenarnya. Tapi ya jangan kayak kita, karena kita nggak hobi pakai sarung tangan. Karena kita sukanya raw. Iblis. Bukan, itu raw. Ini raw. Dan untuk bagian yang gardan yang belakang, kita juga sama menggunakan metode yang sama yang pengisian oli transmisi tadi. Nih, jadi kita pakai G5. Jadi kita tetap gunain pompa tadi, lagi diambil sama Darren. Nah, iya lagi diambil sama Darren. Baru ya baru. Iya lagi baru. Nah ini perbedaannya, tadi oli transmisi, kalau ini oli yang Excel limited slip ya. Karena ada LSD mobilnya. Karena mobilnya ada LSD, jadi kalau seperti mobil-mobil pada umumnya biasanya kalau RWD ada yang LSD, ada yang tidak. Dan kalau misalkan seperti mobil Eropa itu rata-rata open diff ya, Nus? Rata-rata open diff ya? Open diff itu lu bisa jelasin nggak, Nus? Jadi open diff itu kiri kanan. Jadi kalau yang kanan gerak, yang kiri belum tentu ngikutin yang kanan. Kalau LSD itu ngelok dua-duanya, atau bisa juga ngelas. Kita udah pernah bahas ini di episode Seviro sebelumnya. LSD bukan LSD itu ya. Nah, sekarang kita mau pompa dulu. Kita masukin olinya yang Excel limited slip ini supaya ntar enak. Soalnya si Anus mau ngesot nih pakai mobil ini. Ntar kita ada video juga untuk ngesotin mobil ini. Tapi tunggu jadi dulu, ya Anus. Jadinya
ada di video-video kita yang ke depan. RX-8 ini akan kita apain, makanya ditonton terus. Oke. Masukin celana buat lu pakai ini. Nah ini kita lagi pembersihan dalamnya, jadi jangan diarahin ke lantai atau kemana, soalnya nanti debunya masuk ke dalam. Jadi kita angkat dulu ke atas posisinya, jadi anginnya bisa masuk fresh air ya jadinya, tanpa ada debu atau apapun. Kita lihat di bawah, kalau udah nggak ada yang keluar lagi, artinya itu kita udah bersih dan kita udah siap untuk ngisi oli yang baru. Oke. Udah. Gini aja. Mesti digas dulu Pak. Nggak usah, jangan digas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Maaf. Dari 6 langsung R. Kalau lu kucing nggak apa-apa perlu sana. Lu siap-siap rem ya, takutnya gini. Kalau kucing nggak Takutnya apa-apa bukan sana. juga nih. Takutnya. Satu. Ayo maju udah. Ini gimana tuh? Jalan. Mas Kopinya gas, Mas Kopinya masih gas. Ayo, nomor 2. Mas Kopinya gas. Kopinya udah mas. 3. Makin dikit. DSO. 3, ayo. 4. Jangan digas. 5. Oh begitu sebenarnya bro. Tuh. Mas Kopinya gua gas soalnya. R coba. R dulu, ini R baru R. R. Nah ini. Tolong aku. Nah, teman-teman, sekian. Jadi tetap mobil ini masih di jack stand sampai project mobil ini selesai nanti. Jadi kita akan besok kita akan ngerjain di episode selanjutnya maksudnya. Kita akan ngerjain knalpot bagian tengah dan intake di depan situ, di filternya di mesin. Terus mungkin ada beberapa parts lagi akan kita ganti nanti, seperti strut bar dan lain-lainnya. Nanti kita lihat aja kayak gimana. Gue akan secepatnya, jadi gue bikin part selanjutnya untuk mobil ini. Jadi tetap ditonton terus, jangan lupa like, share, subscribe-nya, dan komen di bawah jika kalian berkenan untuk komen. Apa Der? Closing, bye bye.